Kita ke kasus penembakan istri anggota TNI. Setelah diburu karena terlibat penembakan istrinya sendiri, Kopral 2 Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi pada Kamis siang menyebut Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya sekitar pukul 5:30 pagi untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Kopda Muslimin mengalami muntah. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri hingga tidak bernafas. Sekitar pukul 7 pagi, Kopda Muslimin meninggal dunia. Polisi menduga Kopda Muslimin meninggal akibat menenggak racun. Bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kamis pagi, pelarian Kopral 2 Muslimin tersangka otak penembakan istrinya sendiri berakhir. Kopral 2 Muslimin ditemukan meninggal di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, tim forensik menemukan adanya zat beracun di tubuh Kopral 2 Muslimin. Sementara itu, Rina Wulandari, korban penembakan hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Lantas, bagaimana jejak kasus penembakan ini bermula? Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melakukan otopsi selama 4 jam, tim dokter forensik Polda Jawa Tengah memastikan tidak ada luka bekas penganiayaan di tubuh Kopda Muslimin. Tim dokter forensik pun menemukan adanya zat beracun di dalam tubuh Kopda Muslimin. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yaitu patologi anatomi. Jadi tidak bisa sekarang, jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang patologi anatomi yang memakan waktu berapa kira-kira? 2-4 minggu. Jenazah Kopda Muslimin tiba di Rumah Sakit Bayangkara Semarang pada Kamis siang untuk proses otopsi. Kopda Muslimin diburu anggota Polri dan TNI karena diduga menjadi otak pelaku penembakan istrinya sendiri, Rina Wulandari, pada Senin 18 Juli. Dugaan ini berawal dari AG, salah satu tersangka eksekutor penembakan. Rumah tangga yang tak harmonis diduga memicu kasus ini. AG menyebut Kopda Muslimin tak tahan dengan tekanan istrinya karena istrinya kerap marah dan mengekang dalam aktivitas di luar dinas. Tersangka sempat menasihati Kopda Muslimin agar tidak membunuh istrinya, tapi hanya memberi kecubung yang bisa memabukkan. Saya sarankan jadi bunuh duluan, kasih pelajaran dulu, kasih aja kecubung. Toh kalau dia sakit, juga butuhnya ke suaminya, saya bilang gitu. Dari perkembangan penyidikan tim TNI dan Polri, terungkap fakta bahwa Kopda Muslimin memberikan bayaran eksekusi sebesar 120 juta rupiah kepada tersangka SG saat sedang menunggu istrinya yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Semarang. Saat itu Kopda Muslimin meminta kepada ibu mertuanya lewat orang suruhan mengambilkan uang 210 juta rupiah untuk pengobatan istrinya. Di rumah sakit, Kopda Muslimin menyerahkan 120 juta kepada SG dan membawa 90 juta sisanya untuk pelarian dirinya sendiri. Sementara hingga Kamis sore, Rina Wulandari, korban penembakan, masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama Semarang. Memasuki perawatan hari ke-10, kondisi Rina sadar, tapi masih lemah. Pasien juga masih memakai alat bantu pernafasan ventilator. Tim Liputan CNN Indonesia.